Ya, puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Saudara, kita membaca Alkitab yang terambil dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Sekali lagi saya akan bacakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, pernahkah saudara mendengar mengenai kalimat yang mengatakan spirit of endurance? Istilah ini saudara bisa diterjemahkan semangat ketahanan. Semangat ketahanan saudara. Atau gairah untuk bertahan. Semangat ketahanan artinya kemampuan seseorang bertahan menghadapi suatu keadaan sulit, sehingga pada akhirnya ia bisa mengatasi keadaan yang sulit itu dan tampil sebagai pemenang. Saudara, semangat ketahanan ini sangat dibutuhkan oleh setiap individu atau setiap masing-masing kita. Kalau saudara memperhatikan atlet-atlet saat mereka bertanding, apakah itu olahraga lari, ya saudara, apalagi atau tinju. Kalau mereka tidak memiliki ketahanan, saudara, semangat ketahanan, mereka sangat mudah dirobohkan oleh lawannya. Jadi mereka harus benar-benar bertahan. Jangan baru kalau seorang petinju baru satu kali kena pukulan, ya saudaraku, langsung ciut atau takut. Wah, itu bisa kalah. Hanya hitungan detik bisa kalah, saudara. Jadi seorang petinju itu, ya saudara, harus punya daya tahan, punya ketahanan. Kalau dia memiliki ketahanan, semangat ketahanan, lawan susah mau merobohkan dia. Bahkan bisa-bisa lawannya itu bisa kalah. Itu penting punya ketahanan, saudara. Apalagi kalau seorang tentara, ya saudara, ada di medan perang. Kalau mereka tidak punya semangat ketahanan, mereka bisa dilumpuhkan oleh musuh. Tapi kalau punya semangat ketahanan, mungkin, ya saudaraku, peralatan mereka sangat kurang. Ya saudaraku, tetapi kalau mereka punya ketahanan, semangat ketahanan, mereka bisa menaklukkan musuh, saudara. Maksud saya menyampaikan ini, saudara-saudara, kita harus memiliki semangat ketahanan di dalam kita mengikut Tuhan. Semangat ketahanan di dalam melayani. Atau saudara mungkin memulai sebuah pelayanan yang baru. Lihat baru 2-3 orang. Ya apalagi kalau kelas pendeta, ya, atau yang disebut sebagai hamba Tuhan, diutus ke satu tempat, ke daerah tertentu. Kalau tidak punya semangat ketahanan, berat. Kecuali, ya, orang-orang yang dilayani itu adalah orang-orang keras kepala yang tidak mau berubah dan tidak mau bertobat. Ya, Tuhan Yesus berkata, kebaskan kaki dan tinggalkan kota itu. Larilah ke kota yang lain. Tapi kalau ada orang-orang di situ yang mau benar-benar mau berubah, mau bertobat, kita harus punya ketahanan.
semangat ketahanan. Dari 2-3 orang terus melayani berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun loh saudara. Anda bisa membayangkan ya, bayangkan kalau Abraham itu tidak punya semangat ketahanan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya kira dia sudah kembali ke Ur Kasdim. Dia tidak terus melakukan perjalanan. Sama dengan Daud. Kalau Daud juga kalau tidak punya semangat ketahanan, saya kira dia sudah dilumpuhkan oleh anaknya sendiri. Apalagi menghadapi Goliat. Itu Daud sudah punya semangat ketahanan, sudah terlatih dia di padang gurun. Bagaimana dia menghadapi singa-singa beruang. Ketika menghadapi sesuatu yang besar, raksasa, dia sudah punya kekuatan itu. Semangat ketahanan. Bahkan saya kira setan pun tidak mampu menaklukkan dia. Ini saudara penting bagi kita saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jangan punya mental yang lembek. Punya semangat. Harus punya iman yang kokoh, yang kuat saudaraku. Sebab kita sedang menghadapi kuasa kegelapan. Yang setiap hari dia meneropong kita untuk dijatuhkan saudara. Kita tetap terus punya ketahanan berdoa, punya ketahanan di dalam kita memperagakan firman yang kita baca renungkan setiap hari. Tidak mungkin tidak ada buah saudara, pasti akan ada buah saudara. Usaha itu bisa bangkrut lah saudaraku, karena yang pertama tidak punya ketahanan. Apalagi baru buka usaha, baru seminggu dia tidak lancar, tutup. Wah, selesai sudah. Terus pengusaha-pengusaha sukses itu bukan tiba-tiba secara instan langsung sukses. Itu melalui berbagai proses saudara. Jatuh bangun, saudara. Sampai pada titik tertentu tidak jatuh lagi. Sama dengan kita saudara. Jatuh bangun lagi saudara. Sampai pada titik tertentu kita tidak jatuh. Sampai iblis bisa undur daripada kita. Kalau tidak, iblis sangat mudah menjatuhkan, merobohkan kita. Jadi kita harus punya semangat ketahanan, spirit of endurance ini dalam masing-masing kita saudara. Karena kita menghadapi raksasa terbesar di dalam hidup kita yang tentu pertama diri kita sendiri. Yang kedua itu adalah kuasa kegelapan. Kita harus mengikuti contoh Tuhan Yesus. Bagaimana dia memiliki semangat ketahanan. Dari sejak dia melayani, ditolak, diludahi, dilempari batu saudaraku. Diolok-olok, dikatakan sesat, dikatakan pengikut Belzebul. Bagaimana dia dilukai, dikhianati. Akan saudaraku mendapat tuduhan, fitnahan, bullying, ditangkap, dipaksa untuk memikul salib, melewati jalan Via Dolorosa yang begitu terjal berbatu, sampai pada puncaknya saudara, dia disalibkan. Wah, luar biasa semangat ketahanan ini. Saya pernah nonton film Titanic ya, yang sudah lama itu ya. Ada yang selamat itu yang akhirnya memberi kesaksian, yaitu nenek tua itu. Dia yang bisa bertahan di tengah kedinginan, tengah laut, saudaraku.
ketika kapal Titanic ini menabrak gunung es tersebut. Tidak banyak yang selamat, saudara. Hanya mereka yang punya semangat ketahanan yang akhirnya selamat. Banyak kesaksian-kesaksian, ada yang mengalami kecelakaan kapal di tengah laut dan kapal tersebut tenggelam, yang memuat ratusan orang. Tapi ada yang selamat dan akhirnya memberikan sebuah kesaksian. Kalau mereka tidak bertahan, berhari-hari terombang-ambing oleh laut, teriknya matahari. Kalau mereka sudah putus asa, pasti mereka sudah tenggelam dan dimakan ikan paus atau ikan hiu. Jadi punya ketahanan, saudara. Jangan mudah menyerah. Berdoa, baru sekali berdoa, 2-3 kali berdoa, kok biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Akhirnya mundur, tidak lagi, saudara. Ini menjadi makanan kuasa kegelapan. Ayo, saya mendorong saudaraku tetap punya semangat ketahanan. Ya, saudara jatuh bangun. Ya, apa kata orang? Jalan terus, saudaraku. Membangun sebuah pelayanan harus punya ketahanan. Membangun komsel. Ya, apalagi saudara membangun komsel, ya, saudara mulai dengan 2-3 orang. Wah, capek deh. Pak Pendeta hanya 2-3 orang. Wah, saudara diuji. Nih, berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, diuji, baru ia bisa menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Semua akan diuji, termasuk kesucian hidup pun diuji, saudara. Tuhan akan tempatkan kita, mengizinkan kita ada di tempat-tempat yang dimana seseorang bisa memiliki potensi untuk berbuat dosa. Nah, kita punya semangat ketahanan. Aku mau hidup suci, Tuhan. Paksa diri. Ada waktu mau marah, aku tahan kemarahanku. Bisa. Aku tidak ledakan. Aku ledakan di dalam diri. Kita bisa, saudara. Lakukan itu. Ya, saudara. Paksa, kita memaksa diri. Ya. Iblis tidak boleh melihat kita lemah. Iblis tidak boleh mendapati kita, saudara, suam-suam. Kita akan ditaklukkan oleh setan itu. Kita harus terus memaksa diri untuk tetap semangat melayani Tuhan. Ya, kiranya ini saudara bisa menjadi pesan peringatan bagi kita oleh Tuhan.